Halo, Assalamualaikum. Apa kabar saudara semuanya? Apa kabar Capricorn? Oke, ini readingan kamu untuk di Juni 2025. Seperti biasa ya lur ya, ini adalah general reading atau pembacaan secara umum. Energinya bisa vice versa. Gimana kabarmu, Capri? Oh ya, dari kota mana nih sedulur yang hadir? Boleh nanti komen silahkan. Dari kota mana nih? Absen dulu. Seperti biasa, kita akan kupas secara mendalam. Baik dan tidak baik, apapun itu semua akan saya sampaikan di sini. Untuk Capri di Juni 2025. Semoga banyak perubahan ya lur ya di Juni ya lur. Karena apa ya, di Mei luar biasa kan perjalanannya. Wah, sampai nyesek gitu rasanya. April, Mei, cuma lebih kronis Mei sepertinya. Oke, Capricorn. Oke. Jadi sekarang kita sudah masuk ke Juni. Jadi sedikit kita ulas untuk Mei sebentar ya lur ya. Bulan Mei luar biasa, goncangan, cobaan ya. Yang ini belum selesai datang lagi, belum selesai datang lagi gitu. Wah, Mei Jan pokoknya mantap tenan ya bulan Mei itu. Oke, jadi di Juni 2025 ini wow. Capri ini pembahasannya akan panjang ya. Biasa sih kalau untuk readingan bulanan kita panjang karena banyak hal yang harus saya kupas di sini. Oke, saya akan bahas dulu untuk masalah keuangan kamu, kerezekian kamu di Juni 2025. Juni 2025, Capri hati-hati dengan kata-kata manis dari seseorang ya. Terkait masalah finansial di sini. Dan Capri hati-hati di sini untuk masalah keuangan ya. Kalau kamu nggak hati-hati ini bisa dimanfaatin orang gitu. Jadi setiap pengeluaran kamu di Juni itu harus benar-benar kamu cross check banget, harus kamu koreksi dan teliti. Jangan ya, semoga Capri nggak boros lah ya di Juni ini gitu. Karena sepertinya banyak pengeluaran di sini di Juni. Untuk awal bulan ya sampai ke pertengahan bulan situasinya tidak menentu, tidak stabil untuk masalah keuangan. Jadi teman-teman Capri prepare dari saat ini ya. Ingat hati-hati dengan apa yang ingin kamu beli. Kalau nggak penting ya nggak usah dibelilah gitulah ya. Lebih baik di save dulu deh dananya yang ada. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya jangan tergiur dengan hal-hal yang notabene menggiurkan atau keuntungan-keuntungan yang besar. Contoh nih, mungkin ada contoh ya, kamu ditawarin mau nggak kerja online gitu. Trading lah atau apalah, inilah itulah gitu contohnya. Modalnya sedikit, untungnya gede gitu. Kamu jangan gampang tergiur gitu contohnya. Kenapa di sini teman-teman Capri, saya tegasin ya, tolong deh nanti kalau bisa di Juni masalah finansial, setiap pengeluaran kamu harus kamu kelola benar. Hati-hati banget di sini ya. Karena di sini ada kemungkinan sifat ambisius ini muncul di Juni. Jadi kalau kamu ngerasa diri kamu agak sedikit ambisius di sini, kamu harus cepat tegasin diri kamu untuk
Kamu harus bisa melawan diri kamu sendiri, Capri. Ya, kayak gitu. Ini nanti masuk tanggal 20 ya sampai ke akhir bulan. Di sini ada rezeki yang tak terduga, ada energi baik juga di sini. Rezeki yang tak disangka-sangka, kayak gitu. Ya makanya banyak-banyak berdoa sih nanti Capri ya. Karena kamu di bulan ini memang perlu dan sangat-sangat butuh ya proses spiritual atau peribadahan. Kamu penting itu, kamu penting. Kamu butuh banget itu lur gitu. Kenapa? Ya, karena apa ya? Gini sih, eh ada beberapa ya. Ini hanya beberapa di antara Capri itu terkadang bingung sama diri sendiri gitu loh. Ya, seperti moodnya suka berubah-ubah ya, mood swing lah orangnya gitu. Ada nggak di antara kamu yang ngerasa diriku kenapa ya kok gampang banget berubah sifatnya kayak gitu loh. Nah, em, di sini di Juni 2025 ini lur, kamu harus hati-hati dengan diri kamu sendiri ya, karena di sini ada perubahan ya, perubahan yang mungkin kamu sendiri nggak nyadari. Ini perubahan dalam diri kamu, yang kamu bisa tiba-tiba gampang emosi lah, ya mumet lah, banyak pikiran lah kayak gitu ya. Mungkin karena faktor kehidupan bla 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 bla, ya it's okay lah gitu. Cuman em, sebisa mungkin kamu harus kendalikan diri kamu nanti di Juni ini gitu loh ya. Untuk teman-teman Capri nih saya tegaskan lagi, saya kasih clue untuk teman-teman yang notabene secara ekonominya baik ya, hati-hati juga, ini godaannya banyak nih. Kamu bisa kalau nggak ngati-ngati kamu bisa kejerumus ataupun ya kejerumus judol ataupun dimanfaatin orang, dibohongi, ditipu kayak gitu loh ya. Dan di Juni please kamu jangan gampang percaya dengan janji-janji manisnya manusia. Oke, apalagi masalah duit nih, sensitif banget nih. Ya, kayak gitu. Kemudian di sini Capri sebenarnya sih kalau untuk ini ada something yang agak dalam lagi yang akan saya bahas sih untuk Capri ya. Hati-hati dengan godaan rezeki. Nah, ini gimana maksudnya nih? Nah, godaan rezeki itu artinya gini loh. Misalkan nih, contoh ya, kamu lagi jual sesuatu nih. Misalkan kamu jual sepeda nih. Nah, sepeda kamu nih ada yang mau beli nih. Ya, dengan nominal yang sudah disetujui. Ya. Dan ketika hari untuk pembayaran itu entah kenapa kok ada aja kendalanya. Gagal kayak gitu. Dan ini bukan 1-2 kali terjadi. Apalagi di Mei ya, di Mei kemarin wow, Mei April ya, April nggak begitu, cuman di Mei agak parah gitu loh ya. Nah di sini gimana caranya agar ya rezeki yang ada di depan mata ini nggak hilang atau nggak kabur. Caranya kayak gini sih ya, ini sedikit kita sedikit berfantasi pikiran dulu ya, sedikit ya lur ya. Kira gini caranya, misalkan nih kamu jual sesuatu dan itu deal ingin dibayar tapi uangnya belum kamu terima karena masih nunggu pembayaran nantinya misalkan. Nah, kamu jangan seneng dulu nih. Kamu jangan berpikir, wah ini sepedaku laku 10 juta misalkan. Nah, uang 10 juta ini nanti untuk inilah, untuk itulah, inilah, itulah, ya kan? Biasanya ada nggak di antara kamu yang kayak gitu? Barangnya belum dibayar, karena sudah ada janji-janji yang akan bayar di situ, kamu udah fantasinya kemana-mana. Wah, untuk bayar hutang lah, untuk inilah, untuk itu. Saranku hati-hati dengan kebiasaan seperti itu. Memang itu agak konyol ya, tapi itu berpengaruh loh sebenarnya loh. Terkadang kita lupa bahwasanya kita sudah membelanjakan dulu gitu loh sebelum rezekinya itu hadir. Nah, nanti kalau uangnya sudah di tangan kamu, monggo silakan, mau kamu untuk apa ya, monggo terserah gitu loh. Cuman selama sesuatu yang kamu jual itu belum kamu terima uangnya, kamu jangan berfantasi dulu gitu loh. Jangan membayangkan nanti untuk ini, untuk itu, untuk ini. Nah, nanti habis duluan gitu. Ibaratnya rezekinya belum terwujud, belum nyata, tapi sudah habis kamu belanjakan di alam pikiran kamu. Hal ini sederhana ya, dan mungkin banyak yang nggak begitu sampai ke situ memikirkannya. Cuman memang ada apa ya,
kerasa sih kalau kalau kita belajar nerapin yang positif, insya Allah deh rezeki yang di depan mata itu nggak meleset lagi kayak gitu ya. Lanjut kemudian di sini teman-teman Capri, ada hal penting lagi di sini untuk semua Capri. Kamu di Juni ya, hati-hati ya, hati-hati dengan manusia toksik ini muncul lagi sih gitu. Ya mungkin kamu sudah ngerasakan ini dari Mei kemarin dan kamu ngerti sebenarnya orangnya itu, kamu tahu. Cuman kamu pura-pura nggak tahu aja sih di sini. Nah, di Juni hati-hati dengan orang toksik ini atau orang yang manipulatif ini. Kamu jangan terlalu merespon mereka kayak gitu. Karena di sini mereka bisa apa ya, semakin kamu respon mereka akan semakin menjadi gitu loh. Dan kamu jangan terlalu insecure, kamu jangan bingung gitu. Ada mungkin di antara Capri bingung dengan dirinya, bingung dengan kondisinya. Kenapa ya kok lingkungan itu seakan-akan menyalahkan kamu, nyudutin kamu gitu. Kamu ngerasa selalu serba salah, salahku di mana sih? Ada nggak di antara kamu yang ngalamin hal seperti itu? Ya sebenarnya ini bukan kesalahan kamu sih Lur. Ya memang kamu lagi diuji oleh orang terdekat kamu sendiri gitu. Oleh lingkungan kamu sendiri yang menguji ini. Ya, ya semoga teman-teman Capri nggak kepancing emosi ya di Juni ini. Ya ini bisa tentang lingkungan pekerjaan, circle, pergaulan ataupun keluarga. Ya, ya semoga aja sih, semoga nggak terjadi. Cuman ya tetap akan saya sampaikan di sini agar bisa jadi gambaran deh untuk kamu. Kayak gitu. Jadi Capri, please untuk teman-teman di sini jangan insecure ya. Kalau kamu ada yang ngerasa insecure, ngerasa bersalah dengan dirimu sendiri, karena kamu bingung kenapa selalu disalahkan oleh A, B, C, kanan kiri kamu manusia-manusia itu ya, logika sederhana aja sih. Mau kamu baik, nggak baik, tetap mereka nggak suka sama kamu ya. Apapun alasannya mereka tetap nggak akan suka. Jadi kalau kamu insecure dengan diri kamu sendiri ya percuma dong gitu loh ya. Lanjut lagi di sini Capri, tentang karir ya. Nah, karir ini juga sama nih. Hati-hati dengan energi kekecewaan ya. Iming-iming, nah, bahasa iming-iming lah ya. Ini ada di Juni ini. Misalkan nih kamu ditawarin kerja atau apa ya, kamu harus pastikan dulu nih. Kemudian kalau ada kabar atau kabar misalkan ada kenaikan ada promosi jabatan nih untuk Capri misalkan ya. Ya kamu jangan happy dulu, jangan senang dulu, diaminkan aja sih gitu loh ya. Kenapa? Ketika kamu terlalu meyakini atau suka banget, nanti yang saya khawatirkan kecewa jika itu tidak terjadi. Kayak gitu. Nah, kemudian dalam segi karir kamu di sini, ya lagi-lagi dan lagi di sini, orang-orang di sekitar kamu di lingkungan kerja ini akan membuat kamu cukup capek di Juni. Ya. Karena hati-hati ya teman-teman ya di sini untuk masalah pekerjaan ya. Ini untuk teman-teman yang sedang bekerja di luar sana. Ada orang yang sebenarnya berusaha mencari kesalahan kamu, menguji mental kamu di sini, Capri. Ya mungkin kamu sebagian di antara kamu sudah ada yang tahu ya. Hati-hati banget di sini ya. Kemudian masalah karir juga, ini terkait masalah lisan juga atau komunikasi kamu nanti di Juni ya, mungkin lebih baik kamu banyak diam aja di Juni ya, jangan terlalu banyak bicara. Kenapa? Karena yang saya khawatirkan nanti mungkin kamu salah ngomong atau apa karena kebawa suasana obrolan, kamu mungkin lagi happy jadi asal nyeplos aja gimana nanti ini nih ya. Yang saya khawatirkan apa yang kamu ceritakan itu hanya sebatas obrolan, itu bisa nyebar nantinya, bisa mereka goreng nih gitu loh. Mereka nih lagi sedang mencari informasi tentang kamu. Kayak gitu, ya. Ya ujiannya ya itu tadi orang toksik ya. Ini bisa antara kamu sama rekan kerja atau mungkin atasan. Ada aturan-aturan yang notabene membuat kamu capek banget, pengen pergi sebenarnya, pengen pindah gitu. Cuman
apa daya gitu, kamu lagi butuh juga di sini ya. Nah, kalau nanti kamu di Juni ngalamin perubahan atau keadaan ya di tempat kerja kamu yang mungkin peraturannya ada perubahan peraturan yang nggak cocok sama kamu, atau pekerjaannya selalu ditumpukan sama kamu, ya kamu sabar ya. Mau gimana lagi kalau nggak sabar gitu, karena logika aja sih, yang penting kamu masih kerja aja sih hari ini lur gitu, karena cari duit payah sekarang ya kan. Oke, lanjut lagi di sini. eh untuk Capri, jikalau ada di antara kamu punya plan, punya rencana, Juni aku mau pindah kerja nih, tapi lagi nunggu batu loncatan, atau mungkin kamu sedang cari kerja di sini. Ini masuknya di tanggal 20 sampai 25 ya. Coba nanti diamati ya, semoga aja loh ya. Semoga di tanggal 20 sampai 25 ini ada petunjuk ataupun peluang pekerjaan baru atau tawaran kerja di sini ya. Jadi banyak-banyak berdoa, udah pasti harus berdoa, kemudian ikhtiar semaksimal mungkin. Dan saranku lagi di sini untuk Capri, kamu harus perbanyak sosialisasi, komunikasi ya dengan banyak orang. Kayak gitu loh. Nah, kemudian lanjut lagi di sini Capri, mengenai keluarga ya, lingkungan keluarga. Ini yang akan saya bahas ini adalah sifatnya, bukan orangnya, ingat ya. Yang saya bahas di dalam ranah keluarga ini adalah sifat manusia, bukan manusianya, ingat ya. Nanti tersinggung pula. Capri, kamu hati-hati dengan orang terdekat kamu. Ini sepertinya duat duit terus nih. Ya. Apalagi kamu yang punya pasangan, waduh ini dikit-dikit duit. Ada yang boros di sini. Ya ini vice versa sih, yang boros siapa saya nggak tahu secara pasti. Ya ini bisa Capri ataupun pasangannya. Atau mungkin orang terdekat kamu sendiri. Ya misalkan saudara kandung lah atau siapa gitu. Kayak apa ya? Mereka seperti ya dikit-dikit duit aja sama kamu gitu loh. Padahal kamu kondisinya lagi, aduh, nggak baik-baik saja. Cuman mereka kayak nggak ngerti gitu loh, ya. Nah, dan ketika kamu kamu nggak bantu keluarga kamu di sini, ya, kamu dijelekin, kamu dihina, kamu dikata-katain, bahkan diomongin di sana sini, gara-gara kondisi kamu mungkin secara finansialnya nggak, apa ya, nggak bisa support mereka ya, mereka ini ya dalam lingkungan keluarga lo ya saya maksud, atau orang terdekat kamu gitu, kamu nggak bisa support lagi di situ ya. Ya saya kalau apa ya, gini sih, ya memang kondisinya agak sulit sih sebenarnya, cuman cuek aja sih kalau bisa ya gitu, karena ingat kita ngebantu orang nggak harus pakai duit loh bro ya. Kalau mereka otaknya dua duit, ya udah kamu harus tegas, kalau memang nggak punya ya mau gimana, cukup kamu jelasin ya. Jika mereka tetap menekan dan memaksa kamu, ya udah abaikan aja lah, jangan terlalu direspon gitu loh ya. Lebih baik kamu dikatakan pelit, lebih baik kamu dibicarakan di luar sana daripada kamu sendiri sengsara gitu loh ya. Karena kalau memang kamu punya duitnya ya monggo silahkan gitu, it's okay. Cuman kalau kondisi kamu lagi nggak baik-baik saja, untuk kebutuhan kamu sendiri aja loh, pas-pasan ibaratnya gitu, ya kamu utamakan diri kamu dulu deh ya. Kenapa? Karena gini loh, Capri ini ya walaupun nggak semua dari Capri sih, cuman ketika Capri itu sudah peduli sama orang ya orang ini, makna orangnya siapapun ya, bisa saudara atau siapapun itulah pokoknya, Capri totalitas loh, kayak nggak pandang bulu gitu. Ibaratnya kalau udah peduli ya peduli bener. Ibaratnya duit tuh ya nyah nyoh gitu ya, brah breh lu. Sorry lo ya bahasa gue rada aneh rek. Kayak gitu loh bro. Ya jadi itu Capri itu kalau lagi peduli, lagi baik tuh udah nggak hitung-hitungan bener sih Caprinya gitu. Bahkan untuk dirinya sendiri pun si Capri itu kayak nggak mikirin gitu, lebih ngutamain keluarganya. Tapi ya itu tadi, kadang timbal baliknya itu loh, mereka nggak paham ketika kamu kondisinya
sedang tidak baik-baik saja, ya. Lanjut lagi, Capri. Dalam segi hubungan Capri di sini, ya ini masalah duit juga sih, lagi-lagi masalah duit ya. Ada masalah, hati-hati dengan duit atau uang di sini. Kamu bisa ribut sama pasangan sih nantinya. Hanya karena duit. Ya, makanya tadi saya tegasin, yang boros udahlah ya, mulai perbaiki dari sekarang gitu. Dan terbuka deh kalau bisa ya. Yuk terbuka dong masalah duit. Ini entah kenapa ya, kayak ungkit-ungkitan aja sih gitu loh ya. Ada yang disembunyiin masalah keuangan ya. Mungkin pasangannya itu curiga ya, kemana sih duitnya selama ini gitu. Apakah kamu pakai main di luar sana atau pakai jajan atau apa gitu. Ya, ya, jadi hal-hal sepele bisa jadi keributan. Hmm. Dan hati-hati di sini untuk Capri juga yang single ya. Kalau nanti di Juni apabila misalnya, wih komplit ya. Apabila misalnya, jadi di Juni itu untuk Capri yang single, di sini ada yang mau deket sama kamu, cuman ini kok kalau kurasakan energinya agak negatif ya. Mata duitan gitu. Mandang materi nih gitu. Siapa nih yang lagi deket sama seseorang tapi seseorangnya kayak mandang materi terus gitu. Satu tentang mandang materi, yang kedua ya apa ya, cuman pingin deket terus manfaatin kamu, minjem duit tapi nggak dibalikin. Siapa tuh yang kayak gitu? Ya, kamu udah terlanjur deket sama dia, ketika dia minjem nggak dibalikin. Nah, ini jadi catatan sih untuk teman-teman yang lain ya. Kalau kamu nggak ada di situasi yang saya bahas ini, ya untuk yang lain hati-hati aja sih, kayak gitu. Jangan gampang percaya, jangan, kalau masalah duit ya jangan nyah-nyoh wae gitu. Apalagi ngasih pinjem sama pacarnya, ya sampai nggak hitung-hitungan, giliran nggak dibayar nangis lah. Hati-hati lo ya di sini ya. Ya bukannya soal pelit atau apa sih, enggak, tapi kembali ke situasi masing-masing lo ya di sini. Ya, kalau di Juni sepertinya banyak sih di antara Capri yang pada kurang semangat ya untuk masalah cinta. Gitu. Karena kamu kayak ngerasa selalu gagal sih di sini. Ada nggak di antara kamu yang ngerasa, aduh kenapa ya punya hubungan kok gagal terus nih, nggak lama hubungannya. Ya mungkin karena masih ada trauma kamu dari masa lalu ya, sehingga membuat perasaan kamu di Juni ini kurang begitu semangat untuk membuka hati. Ya, kalau kamu mau berdamai sama diri kamu dulu, kamu mau santai, mau rileks sama diri kamu mau fokus sama karirmu, ya monggo, saya mah setuju aja sih, bagus malah gitu loh. Ya, cuman kalau kamu mau buka hati atau perasaan di bulan ini, tolong kamu kenali dulu, please. Ya, kemudian untuk yang single lagi, hati-hati di sini ada seseorang yang mendekat sama kamu ini. Seseorang nih sifatnya instan ya, agak aneh sih. Dia deket sama kamu itu maunya cepet gitu. Artinya baru kenal beberapa hari udah ngomong sayang lah, udah ngomong cinta lah, udah ngomong masa depan lah. Aduh, telek meleteng. Bullshit banget sih gitu loh. Baru kenal sih gitu logikanya ya gitu. Yang saya khawatirkan ini adalah dia berusaha mendekat kamu, mancing kamu, ya ngerayu kamu untuk jadian sama dia. Nggak taunya ini ada maksud dan tujuan nih gitu. Bukan karena dia mau serius lah atau apalah. Ya kalau mulutnya dia memang manisnya minta ampun gitu. Lebih manis dari madu malah. Hati-hati loh ya di sini ya. Ya gitu. Aduh. Ya kalau apa ya, di sini ada dua hal ya, ada dua tujuan ya.
deket sama kamu nanti biar dia bisa minjem duit sama kamu lah, bla bla bla, terus kabur tuh apa gitu. Yang kedua, dia deket sama kamu ya cuma untuk tidur doang gitu, untuk fun, cuma untuk mainan doang gitu, untuk dia sama dia gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman Capri gitu. Ya ini hanya sebagai gambaran aja sih, ya tak kembalikan ke dirimu lagi sih, mau buka perasaan atau tidak ya monggo, sampean yang tahu lah situasinya nanti gitu loh ya. Kemudian di sini Capri sebenarnya capek dengan hubungan ya. Capek banget dengan hubungan ini di bulan Juni. Hati-hati yang punya pasangan. Untuk kamu yang punya pasangan, perubahan sifat dari pasangan kamu yang nyeleneh ya, nyeleneh terus bikin pusing banget sama kamu tuh, pusing sama dia gitu. Entah kenapa ya, kamu tuh selalu disalahin loh. Ya siapa nih yang selalu disalahin sama pasangannya? Jadi ya wajar sih kamu jadi emosi, jadi naik darah, sensitif banget di sini gitu. Karena ya Caprinya itu bingung gitu, kenapa kok dia nyalahin terus, dia egonya tingginya mauzubillah gitu, udah lebih tinggi banget tuh egonya gitu. Ya, dia maunya ngatur terus gitu. Bahkan kadang marah hal nggak penting gitu. Marah nggak jelas gitu. Siapa nih yang punya hubungan kayak gitu, punya pasangan kayak gitu nih? Suka marah-marah nggak jelas nih. Ini vice versa loh ya energinya ya. Bisa Capri, bisa pasangan Capri ini. Ya kalau bisa sih tolonglah ya di sini untuk masalah hubungan ini, jangan sampai lah karena sifat diri sendiri semua akan jadi hancur nantinya loh. Ya, karena di sini ada hubungan itu yang di Juni ini, di akhir bulan, tapi ya itu akan mengambil sebuah keputusan di sini. Ya, tergantung situasi sebenarnya. Kalau pasangannya ini peka ya, dan dia mau benar-benar berubah, nggak cuma sekedar mulutnya tok yang ngomong berubah ya, mulutnya berubah jadi Batman mungkin atau Ultraman gitu. Ya, ini di akhir bulan ini ya, kamu atau energi vice versa loh ya di sini ya, ini akan ambil keputusan ya, akan ditindak tegas. Kalau dia nggak ada perubahan, kamu akan pergi meninggalkan dia. Jadi jangan salahkan seseorang yang pergi ini gitu loh ya, karena udah capek banget sebenarnya ya. Ya ini untuk kamu yang belum menikah ya, energi lebih banyak untuk Capri yang belum menikah nih, yang akan pergi nantinya, akan mengakhiri hubungan karena capek sama sifatnya yang bla 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 bla. Kalau yang sudah nikah, memang ada juga yang punya plan atau pinginnya pergi dari pasangannya ini, cuman karena sudah terikat pernikahan. Yang kedua, terikat masalah anak. Berat karena ada anak gitu loh. Nah ini masukan lagi untuk teman-teman semua yang masih single ya, hati-hatilah kalau mau memilih pasangan untuk berjalan ke rumah tangga ya. Itu harus kamu benar-benar pahami, dalami sifatnya, karakternya ya, baik dan tidak baiknya dia. Kamu harus ya, kalau baiknya udah semua orang pasti mau lah, nggak baiknya dia nih harus kamu gali, apa sih sisi buruknya gitu loh. Ketika kamu tahu sisi buruknya, kamu siap nggak nanti ngadepin dia di dalam rumah tangga itu nanti gitu loh ya. Jadi hati-hatilah dalam proses melangkah ke rumah tangga gitu loh, atau pernikahan ya, kayak gitu Capri. Ya di sini ada ya suatu energi ini, bisa Capri bisa pasangannya ini disalahin, disudutin, dan yang ngejudge ini bukan cuman pasangannya, tapi keluarga dari si doi, keluarga dari pasangan kamu itu ikut-ikutan nyalahin kamu gitu loh. Aduh, ini siapa nih yang berada di situasi yang saya bahas ini gitu. Jujur ini aduh berat ya. Saya sama gak bisa ngomong sih gitu. Ya, kamu difitnah, kamu dijelekin sana sini. Hati-hati dengan fitnah ya, hati-hati dengan fitnah di bulan ini. Ya kalau kamu tahu difitnah orang ya lawan lah, ngapain gitu. Gak usah takut. Kamu lawan karena kamu benar kok. Saya dukung banget lah kalau kayak gitu. Kalau ada di antara kamu nanti di Juni ada yang fitnah kamu, lawan.
Ya. Ya, bukan lawan fisik, maksudnya lawan kata-kata atau apa gitu loh ya. Karena ada nih energi orang apa? Orang manipulatif, orang toksik yang parah banget ini mau mencoba menfitnah kamu. Jadi mereka ini menggunjing ya. Mereka ini jelekin kamu kayak nggak ada habisnya gitu. Mereka tuh belum puas kalau kamu tuh sampai bener-bener tepar nggak bisa apa-apa, karena yang dihantam nih mental kamu di sini. Ya, hati-hati loh Capri. Cuman lagi-lagi di sini ada hal baik juga ya sebenarnya untuk Capri. Jadi walaupun godaan, goncangan dari orang terdekat kamu amazing, membuat kamu tertekan banget, mental kamu diuji banget di sini, tapi Capri masih kokoh nih gitu. Ya, masih kuat. Ya untuk awal bulan aja sih yang mungkin emosi kamu naik turun banget. Ya setelah itu kamu akan banyak stabilnya, akan lebih mendewasa dan tegas. Ya gitu. Capri akan menjadi pribadi yang banyak perubahan di sini dalam diri kamu sebenarnya. Kamu bisa lebih tegas, lebih berani dalam segala hal di sini. Amin. Kemudian di sini ada petunjuk lagi untuk Capri ya di sini. Karena mungkin ada di antara kamu yang dihadapkan oleh pilihan yang sulit ya di sini, yaitu bertahan sakit, pergi tapi masih cinta. Lah kan piye iki? Piye rek ngono. Bertahan sakit, mau pergi tapi masih cinta. Waduh, siapa nih yang kayak gitu? Ini vice versa loh ya energinya. Solusinya cuma satu dah. Kamu nanti di tanggal-tanggal 20 sampai 25, kamu banyak-banyak ibadah malam deh. Ya, sesuai dengan ajaran agama masing-masing, kuatin doa kamu. Mintalah petunjuk mana yang terbaik gitu. Biarkan alam ini ngasih jawaban. Jadi jawaban dari alam itu masuk ke dalam diri kamu. Kamu nanti akan lebih condong untuk bertahan dan tidak. Itu perasaan kamu akan menguat ke satu sisi. Kalau misalkan kamu nggak kuat banget atau pengen pergi, ya itu perasaan kamu bisa kuat nanti. Ya, perasaan kamu bisa kuat, bisa tegas untuk pergi dari hubungan ini. Ya, jadi perasaan untuk mau pergi tapi cinta itu akan hilang, akan berubah perasaan itu menjadi tega atau berani. Ya itulah alam ini kalau sudah berkehendak, yang maha mengolak-alik perasaan manusia, bro, gitu. Ya, petunjuknya di tanggal 20 kesana sih di sini ya. Oke, sorry, suaraku agak serak dikit. Oke, Capri, ya semoga kamu di bulan ini bisa benar-benar tegas, ya, karena kamu benar-benar butuh ketegasan. Ini bukan cuma masalah cinta tok, tapi dalam segi karir kamu, kalau kamu suka ibaratnya diserang orang ya, difitnah ataupun mental kamu diuji, ya kamu harus tegas, harus berani ngelawan lah gitu. Tapi ngelawan yang bener, ngelawannya yang logis ya. Kayak gitu Capri, ini udah waktunya kamu bertindak gitu, karena kamu kayaknya diinjak-injak terus nih gitu loh. Kamu udah terlalu banyak sabarnya ya. Tapi itu tadi terkadang kesabaran tuh ada dindingnya atau batasnya gitu loh. Jadi di bulan Juni ini seperti finalnya dari si Capri akan mengambil sebuah tindakan yang cukup besar di bulan ini. Kayak gitu. Jadi ya untuk teman-teman yang lain kalau punya pasangan Capri, ya jangan salahin Capri kalau pada akhirnya Capri tegas. Yang kemarin mungkin Capri masih bisa diomongin, diatur, kamu masih bisa injek-injek dia, tapi tidak untuk di Juni. Capri nggak akan bisa diinjek-injek orang lagi nih, ya. Oke, Capri, ini yang bisa saya bahas untuk kamu. Semoga ada manfaatnya yang bisa kamu petik. Ya ambil aja sisi positif dari readingan ini ya Lur ya. Kayak gitu. Kita akan jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Jika ada salah kata ya saya mohon maaf ya, karena saya juga manusia biasa, tak luput dari sebuah kesalahan.
Untuk Capri terakhir penutupan, saya kasih clue lagi terakhir. Tolong kamu pedulikan diri kamu. Udah waktunya kamu cintai, sayangi dirimu. Stop untuk berbuat lebih untuk orang lain, karena kamu sendiri sampai lupa diri di sini. Dirimu sampai nggak keurus loh. Ya, ini serius. Tolong kamu renungkan diri kamu. Udah waktunya nih, kamu beresin diri kamu. Jasadmu, badanmu itu butuh kasih sayangmu. Ya, Capri ya. Kayak gitu biar kamu sehat dan kuat nantinya. Oke, bye-bye semua Capricorn.